Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada anak-anakku kelas 7 ya. Pada hari ini kita bisa melanjutkan kembali pembelajaran IPS ya. Ini di pertemuan yang kedua. Di pertemuan yang pertama kemarin kita sudah membahas tentang manusia itu sebagai makhluk ekonomi dan juga sebagai makhluk sosial gitu ya, dimana antara kegiatan ekonomi dan kegiatan sosial itu dia ini ya saling membutuhkan bantuan orang lain. Jadi kegiatan ekonomi tidak bisa dilakukan sendiri ya. Makanya manusia sebagai makhluk ekonomi dan makhluk sosial itu dia saling terikat ya. Keduanya tidak bisa dipisahkan. Kemudian kita juga sudah mempelajari tentang macam-macam kebutuhan manusia ya. Macam-macam kebutuhannya, macam-macam barangnya ya, dimana dalam pemenuhan kebutuhan itu atau barang-barang tersebut kita perlu melakukan yang namanya kegiatan ekonomi. Nah, ya, saya harapkan materi-materi yang kemarin ya itu diulang lagi ya, diulang lagi. Sebenarnya kalau ingin mendapatkan nilai yang bagus pada mata pelajaran IPS itu tidak serumit mempelajari mata pelajaran yang eksak ya, seperti matematika atau IPA ya, di situ banyak menghitung ya. Tapi IPS ini yang penting itu banyak membaca. Nah, biasanya kalau orang itu banyak membaca berarti dia itu anak yang rajin. Jadi kuncinya dalam pembelajaran IPS ini rajin dalam mengikuti dalam membaca buku. Ya, rajin membaca buku, rajin menyimak video, ya bisa juga videonya diulang-ulang ya supaya kita menjadi semakin paham. Itu ya, kuncinya harus rajin. Oke, anak-anakku, untuk hari ini materinya kita lanjutkan dengan tema kegiatan ekonomi. Nah, di situ ya. Silakan dilihat anak-anakku, di situ ada dua gambar ya. Nah, itu ada gambar apa ini? Satunya membuat kerajinan ya itu kayaknya itu ya. Nah, kegiatan produksi di home industry. Nah, itu kayaknya sih kue kacang gitu ya. Kayaknya membuat kue kacang. Kemudian satunya itu adalah pedagang sayur keliling. Nah, itu. Itu contoh kegiatan ekonomi. Kemudian apa aja isinya dalam kegiatan ekonomi itu? Oke, kita bandingkan dulu ya. Kita bandingkan dulu. Kalau yang di atas tadi ini adalah kegiatan ekonomi, yang di bawah ini gambar apa ini? Kita lihat keterangannya. Anak main HP. Nah, ini ya. Jadi kalau anak main HP itu bukan kegiatan ekonomi. Ya. Oke. Oke, kegiatan ekonomi itu terbagi menjadi tiga. Ya. Yang pertama adalah kegiatan produksi. Yang kedua adalah kegiatan distribusi. Yang ketiga adalah kegiatan konsumsi. Ya, jadi ada produksi, kemudian distribusi ya, dan juga konsumsi. Apa pengertian dari produksi? Nah, kita lihat ternyata pengertiannya ada di paling bawah. Oke, ini bisa dicatat ya anak-anakku. Nah, yang berwarna kuning diperhatikan. Pengertian produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa atau kegiatan menambah nilai guna barang dan jasa. Ya. Kenapa di situ kok banyak atau gitu ya? Karena ternyata kegiatan produksi itu tidak hanya membuat barang yang awalnya tidak ada menjadi ada, ya, tetapi juga bisa menambah nilai guna suatu barang. Makanya di bagian awal, di pertemuan pertama kita jelaskan ada barang itu yang barang jadi, barang setengah jadi, ya, atau bahan mentah. Nah, jadi menambah nilai guna barang itu dengan cara barang setengah jadi itu menjadi barang yang jadi. Itu ya pengertian dari produksi. Maka ini pengertian produksi bisa dicatat di bukunya. Nah, ini gambarnya ya. Ini seorang Pak D petani ini ya. Mungkin kalau kalian yang rumahnya di Jawa atau di Sulawesi sering menemukan ini karena banyak pedesaan ya. Banyak pedesaan yang ada lahan pertanian ya. Ini Pak D yang sedang mencangkul di sawah. Nah, ini contoh kegiatan produksi. Apa yang dihasilkan? Beras. Nah, ya, jadi dia berhasil memproduksi beras. Oke.
Kemudian setiap barang memiliki nilai guna. Nah, jadi bahasa nilai guna itu adalah utilitas, ya. Jadi nilai guna suatu barang itu disebut dengan utilitas. Nah, tuh. Selanjutnya, terus gimana supaya barang itu mempunyai nilai guna? Nah, ternyata untuk merubah nilai guna atau menambah atau membuat barang itu menjadi nilai guna itu ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Pertama adalah nilai guna bentuk atau merubah bentuknya terlebih dahulu. Disebut dengan form utility. Contoh, perubahan tersebut antara lain kacang kedelai akan memiliki nilai guna lebih tinggi apabila dirubah atau diolah menjadi tahu atau tempe. Nah, jadi bentuknya dirubah. Awalnya delay dirubah menjadi tahu atau jadi tempe, maka harga kedelai dengan harga tempe lebih mahal tempe, gitu ya. Itu apa ini nilai guna bentuk. Ada juga nilai guna tempat, place utility. Misalnya pasir akan bertambah nilai gunanya kalau dibawa ke toko bangunan. Nah, oke, ini sangat ini ya, sangat kita apa istilahnya mudah kita mencari contohnya ya. Tidak hanya pasir, batu gitu ya. Batu pun kalau sudah ditaruh di pinggir jalan kemudian ditulisi dijual itu maka dapat nilai guna. Tapi kalau batu ya masih di sungai ya, atau pasir itu masih di sungai maka orang nggak ada nilai gunanya itu ya. Nah, jadi dipindahkan tempatnya aja menjadi sebuah nilai guna atau menjadi laku dijual. Kemudian nilai guna waktu, time utility. Misalnya jaket digunakan pada saat kita kedinginan, payung kita gunakan pada saat hujan atau panas. Nah, jadi nilai guna waktu. Jadi penggunaannya itu berdasarkan waktu-waktu tertentu. Sekarang ini sedang musim hujan, maka kalau orang jual mantel ya, jual payung maka akan lebih laris. Tapi ketika musim panas ya, dalam arti ini ya, jarang hujan ya, jarang terjadi hujan, maka kalau orang itu jual mantel atau jas hujan maka dia akan susah. Tapi kalau musim hujan ini orang jual jas hujan akan laris. Nilai guna kepemilikan atau ownership utility. Nilai guna barang akan bertambah apabila barang tersebut telah berpindah kepemilikannya. Misalnya sepatu di toko belum memiliki nilai guna dan akan memiliki nilai guna kalau sepatu tersebut dibeli seseorang kemudian dipakainya. Nah, dalam arti ini adalah dagangan ya. Dagangan itu bisa diambil manfaatnya kalau sudah laku. Ya, kita punya koleksi, misalkan kita jualan nih, tapi belum laku berarti kita belum bisa mengambil manfaat dari barang itu. Karena kalau gitu dagangan masa mau kita pakai sendiri, nah, kan rugi. Jadinya di sini maksudnya nilai guna kepemilikan itu manakala barang itu sudah laku. Oke, kemudian orang yang melakukan kegiatan produksi itu disebut dengan produsen. Nah, ini gampang sekali ya. Produsen adalah orang yang melakukan kegiatan produksi. Nah, kemudian ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai seorang produsen. Yang pertama adalah what. Barang-barang apa yang akan dihasilkan dan bahan apa saja. Nah, jadi pemikiran seseorang itu ya, seorang produsen harus memikirkan barang apa yang dia itu perlu diproduksi supaya ya produksi itu menghasilkan barang produksi atau barang konsumsi. Nah, jadi paham barang ini mau langsung dikonsumsi atau masih diproduksi lagi atau menjadi barang setengah jadi. Itu. Kemudian bagaimana memilih faktor produksi. Nanti kita akan bahas juga faktor-faktor produksi tersebut ya. Terutama bagaimana cara mendapatkan faktor-faktor produksi. Ya, di sini dijelaskan faktor produksi itu mencakup dengan tenaga kerja, modal dan juga bahan baku. Tenaga kerja, modal, bahan baku itu harus dipikirkan seorang produsen. Kemudian kepada siapa barang produksi tersebut didistribusikan atau siapa yang akan membeli barang tersebut. Tuh. Wah, ternyata musiknya ketinggalan, Nak. Kita putar dulu musiknya ya. Nah, okay. Lanjut. Oke, berikutnya faktor produksi dapat dibedakan menjadi 4. Ingat ya, faktor produksi ada 4. Ada faktor produksi asli dan juga ada faktor produksi turunan. Faktor produksi asli terdiri dari tenaga kerja, faktor alam dan juga tenaga kerja. Ya, jadi
Yang ini ya anak-anak ya. Jadi faktor produksi asli itu ada faktor alam dan juga tenaga kerja. Kemudian faktor modal dan kewirausahaan itu adalah faktor turunan. Nah, ya. Oke. Lanjut. Berikutnya faktor produksi alam, faktor produksi asli. Faktor produksi alam adalah faktor produksi yang disediakan oleh alam sebagai bahan mentah atau bahan produksi. Contoh tanah, hutan, barang-barang tambang, air. Nah, itu yang didapat dari alam. Makanya disebut dengan faktor produksi alam. Faktor produksi tenaga kerja. Tenaga kerja adalah sumber daya manusia yang dapat digunakan kemampuannya untuk proses produksi. Nah, ini yang mengerjakan lah, nanti pekerjanya. Jadi seorang produsen harus memikirkan barang itu didapat dari mana dan juga siapa yang akan mengerjakan barang produk tersebut. Tenaga kerja terdiri menjadi 3. Ini tadi belum Pak kuningkan ya, ini penting juga. Yang pertama ada tenaga kerja terdidik atau skill labor. Tenaga kerja terdidik ini contohnya dokter, guru, dan konsultan. Jadi kalau orang itu menjadi tenaga kerja harus sekolah dulu. Tenaga kerja terlatih trained labor adalah tenaga kerja yang memiliki keterampilan terlatih. Makanya orang ini harus ikut kursus dulu sebelum bekerja. Seperti siapa? Sopir, penjahit, ya, dia itu perlu kursus dulu. Tenaga kerja tidak terdidik ya, atau tidak terlatih. Nah, contohnya seperti tukang sapu, tukang sampah, kuli bangunan. Jadi tidak perlu kursus, juga tidak perlu sekolah terlebih dahulu. Berikutnya adalah faktor produksi modal. Nah, perlu diingat ya, faktor produksi modal adalah faktor produksi turunan. Modal adalah segala hasil produksi yang dibuat manusia dengan tujuan untuk menghasilkan barang-barang atau jasa. Ya, jadi namanya modal tidak harus berupa uang ya anak-anakku ya. Tetapi modal itu bisa berupa barang juga. Ya, alat produksi juga bisa digunakan. Misalkan kalian ingin menjadi seorang desainer ya. Apa ini iklan. Nah, jadi modalnya apa? Laptop, ya, internet. Nah, itu modalnya. Jadi tidak harus berupa uang. Berikutnya faktor produksi kewirausahaan. Nah, ini ya, kewirausahaan ini adalah orang yang memanajemen ya, memanajemen kegiatan apa ini produksi. Selanjutnya tadi kegiatan ekonomi yang pertama adalah produksi, selanjutnya adalah kegiatan distribusi. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut dengan distributor. Apa tujuan dari distribusi? Ya jelas distributor itu atau distribusi itu ya kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Nah, itu ya, itu intinya itu. Kemudian tujuannya ada 4, nanti ada 1, 2, 3, 4 bisa dibaca sendiri nanti ya tujuan dari distribusi. Nah, ini ada hal-hal yang perlu diperhatikan ya, terkait dengan jenis-jenis distribusi. Jenis distribusi itu ada 3. Ya, ada distribusi langsung, ada distribusi semi langsung, ada juga distribusi tidak langsung. Yang langsung ini adalah dari produsen langsung ke konsumen. Contohnya siapa? Tukang sate. Nah, tukang sate itu dia tidak perlu perantara. Dia memproduksi sate, ya langsung datang beli, langsung apa ini diambil oleh konsumen. Penjual bakso, penjual nasi kuning. Nah, distribusi semi langsung adalah sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui perdagangan perantara. Nah, jadi ada perantaranya. Contoh, pabrik tekstil menyalurkan kainnya melalui penyalur khusus. Jadi ada inilah ya apa namanya promotornya atau yang mempromosikan. Contohnya apa ini dealer motor ya. Kan produksi yang produsennya itu kan Honda atau Yamaha atau Kawasaki. Kemudian ada dealer. Ya, nah, dealer ini adalah yang menyalurkan dari pabrik tadi ke konsumen. Nah, jadi itu contoh distribusi yang semi langsung. Jadi kita nggak bisa membeli motor itu langsung ke pabriknya sana, tetapi harus melewati dealer. Nah, kemudian distribusi tidak langsung adalah sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui agen, grosir, pedagang kecil yang bertindak sebagai pedagang perantara. Nah, itu ya, itu contoh-contoh apa ini penyalur. Ya, jadi antara distribusi semi langsung dengan tidak langsung ini beda-beda tipis ya, beda-beda tipis. Ya, jadi perlu diperhatikan. Kalau semi langsung tadi dia harus mendapatkan izin dulu ya, atau petugas khusus dari pabriknya.
Nah, tapi kalau yang tidak langsung ini siapa saja boleh menjual, bahkan tidak mengerti pabriknya di mana bisa menjual. Itu. Berarti kalau kasusnya seperti itu yang Bapak contohkan dealer tadi, ya kalau dealernya itu besar, dealernya resmi, berarti semi langsung. Tetapi kalau dealernya itu kecil, ya atau pedagang yang dagangan motornya itu sedikit, ya di mana dia tidak berhubungan langsung dengan pabriknya Honda ini, berarti dia tidak semi langsung, tetapi dia adalah tidak langsung. Oke. Selanjutnya kegiatan ekonomi adalah konsumsi. Nah, ini orang yang melakukan konsumsi ini disebut dengan konsumen. Nah, ini gambarnya siapa ini? Ya, ini mungkin kita analogikan kita ya, ini bapak kalian ya. Ini ibunya, ini kalian berdua sama adiknya sedang makan lalapan. Ini adalah contoh kegiatan konsumsi. Kemudian orang-orangnya disebut dengan apa? Konsumen. Nah, kalau ingin mencatat ya, ini bisa dicatat pengertian dari konsumsi. Konsumsi adalah setiap kegiatan memakai, menggunakan atau menghabiskan kegunaan setiap barang, baik secara berangsur-angsur maupun sekaligus habis. Kalau lalapan berarti sekaligus habis. Kalau sepatu, tas, sepeda motor itu berangsur-angsur karena lama-lama akan rusak dan habis juga. Meskipun habisnya nggak dimakan, tetapi habis nggak bisa dipakai. Nah, itu ya. Lanjut lagi. Kemudian kegiatan ekonomi dapat dilakukan oleh rumah tangga keluarga, rumah tangga perusahaan, dan juga rumah tangga negara. Nah, jadi antara ketiga kegiatan tadi, baik produksi, konsumsi, atau distribusi, itu bisa dilakukan oleh 3 rumah tangga. Ya, nah, apa maksud 3 rumah tangga? Langsung aja kita simak. Nah, jadi kegiatan ekonomi rumah tangga keluarga itu maksudnya adalah keluarga kalian ya anak-anakku ya. Jadi di situ ada bapak, ada ibu, ada anak ya. Dimana dia juga melakukan konsumsi ya, membeli pakaian, membeli makanan. Nah, itu disebut dengan kegiatan ekonomi yang lingkupnya adalah rumah tangga keluarga. Ada juga kegiatan ekonomi rumah tangga perusahaan. Nah, maksudnya kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Nah, kalau perusahaan otomatis yang dipikirkan atau yang dibeli itu pasti bahan baku. Ya. Siapa yang belanja? Pekerjanya. Nah, ya, jadi makanya dalam perusahaan itu juga dikelola. Ya, perlu bendahara yang baik. Perlu orang yang menjadi manajer di situ yang mengatur pemasukan perusahaan, pengeluaran perusahaan. Nah, makanya itu dikatakan sebagai rumah tangga sendiri. Begitu pula dalam rumah tangga keluarga. Siapa yang ngatur keuangan? Biasanya kalau nggak bapak ya mamanya. Ya. Penghasilan keluarga per bulan berapa, pengeluaran per bulan berapa, saku kalian itu juga diatur berapa. Nah, itu lingkupnya rumah tangga keluarga. Yang punya perusahaan ya tadi sudah saya jelaskan ya. Yang terakhir adalah rumah tangga lagi. Kegiatan ekonomi negara. Nah, jadi negara kita itu juga melakukan yang namanya kegiatan ekonomi. Makanya negara kita setiap tahun itu menyusun anggaran belanja. Seperti halnya sekarang ini sedang ada ini ya, pembelian vaksin COVID ini ya. Nah, itu kan berarti kan negara belanja, mengeluarkan uang. Kemudian orang tua kalian ya yang punya motor, punya mobil, dia membayar pajak. Nah, pajak dari motor, mobil itu diambil oleh negara untuk pemasukan negara yang kemudian dibelanjakan vaksin tersebut. Salah satunya seperti itu. Kemudian juga dari BUMN, misalkan pemerintah transportasi kereta api. Nah, itu jadi uang dari tiket kereta api itu juga sebagai penghasilan negara. Kemudian apalagi bensin ya, Pertamina itu kan memproduksi bahan bakar itu ya, ada bensin, ada solar, pertalite dan lain-lain, ada premium itu ya. Nah, itu penghasilan uangnya masuk ke kas negara, dibelanjakan lagi untuk memperbaiki jalan ya, membantu ini BLT itu ya. Sekarang di COVID itu ada BLT, beasiswa ya. Nah, itu. Dan juga ada distributornya, kan ada yang petugas menyalurkan, berarti dia itu adalah distributornya. Nah, itu anak-anakku, materi kita hari ini ya berkaitan dengan kegiatan ekonomi ya. Kegiatan ekonomi jadi 3, produksi, konsumsi,
kemudian distribusi, kemudian juga lingkup kegiatan ekonomi ada kegiatan ekonomi keluarga, kegiatan ekonomi perusahaan, ada juga kegiatan ekonomi negara. Kemudian anak-anakku, untuk hari ini tidak ada tugas ya. Cukup menyimak video ini kemudian memberikan komentar, saya sudah menonton. Kalau ada pertanyaan bisa juga ditanyakan di WhatsApp ya, nanti formatnya akan Bapak share. Kemudian jangan lupa yang belum subscribe ya, silakan di subscribe video ini ya, supaya nanti tidak ketinggalan materi-materi berikutnya. Oke, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.